Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan nih. Kenapa sih banyak banget channel YouTube baru yang kayaknya stuck dan susah banget buat maju? Dan yang lebih penting, apa sih yang sebenarnya bisa kita lakuin soal itu? Oke, kita mulai dari sebuah ide yang nancep banget nih dari materi sumber kita di channel Dazzle. Kutipan ini bilang, istilah YouTuber pemula itu sebenarnya cuma kata kunci buat jualan harapan palsu ke kamu. Wow, dalam banget kan? Ini langsung ke akar masalahnya. Nah, kalau saran-saran yang biasa kita dengar itu ternyata jebakan, terus gimana dong cara yang beneran ampuh buat ngebangun channel yang sukses? Yuk, kita bedah bareng-bareng strategi yang realistis dan emang beneran works. Ini bukan soal trik-trik instan ya, tapi soal ngebangun fondasi yang kuat dari awal. Oke, langkah pertama kita harus sadar dulu nih sama masalah utamanya. Ternyata ada semacam industri tersendiri yang emang sengaja dibangun buat, ya bisa dibilang menjebak para kreator baru dengan info-info yang menyesatkan. Gini, intinya itu banyak banget guru atau aplikasi di luar sana yang janjinya muluk-muluk, kasih kesuksesan instan. Padahal, mereka sendiri aja nggak pakai saran itu. Mereka itu cuma jualan mimpi, bukan ngasih strategi yang beneran. Mereka ngejar views, kita yang jadi korban. Jadilah lingkaran setan saran-saran ngawur yang nggak ada habisnya. Nah, ini dia nih contoh-contoh jebakan harapan palsu yang sering banget kita temuin. Ada tuh generator konten pakai AI, aplikasi yang katanya bisa nambah subscriber, grup-grup sub for sub yang nggak jelas, sampai alat SEO yang katanya ajaib. Percaya deh, semua ini tuh cuma jalan pintas yang ujung-ujungnya malah bikin kita buang-buang waktu dan energi dari hal yang paling penting. Oke, cukup soal jebakannya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Ini langkah pertama dari 3 fondasi yang wajib kamu punya. Gimana caranya bikin ide channel yang bener-bener stand out, yang beda dari yang lain? Pertanyaannya kan gimana caranya bikin sesuatu yang baru di tengah lautan konten yang udah rame banget. Nah, kuncinya tuh bukan berarti kamu harus nemuin sesuatu yang 100% baru. Tapi, kamu juga nggak bisa cuma nge-copy-paste apa yang lagi viral. Keseimbangan, itu dia kuncinya. Dan solusinya ada di formula yang keren banget ini. Namanya formula A plus B. Simple tapi genius. Konsepnya gini. A itu adalah topik atau format yang udah familiar, yang penonton udah kenal. Nah, B-nya, ini dia bagian spesialnya. B itu inovasi kamu, sudut pandang unik kamu, atau gaya kamu yang nggak ada di channel lain. Coba kita lihat contohnya biar lebih kebayang. Ada Mamang Kuliner. A-nya apa? Review makanan, udah banyak kan? Tapi B-nya, reviewnya super jujur, belak-belakan, plus gaya videonya sinematik, beda. Atau Hero is God. A-nya ya gaming MLBB, tapi B-nya itu analisis taktis yang dalam banget. Nah, sentuhan unik inilah yang jadi ciri khas mereka. Oke, ide unik udah dapat. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Bagian ini sebenarnya simple banget, tapi anehnya justru paling sering disepelekan sama YouTuber pemula. Coba bayangin deh, waktu ada orang baru subscribe, hal pertama yang mereka lakuin apa? Pasti ngecek halaman channel kamu kan? Anggap aja halaman channel itu etalase toko kamu. Kalau etalasenya aja udah berantakan, kotor, nggak jelas, kira-kira orang bakal mau masuk nggak? Jangan sampai kamu kehilangan mereka di detik pertama. Nah, ini dia kesalahan-kesalahan umum yang bikin etalase channel kamu kelihatan jelek. Logo resolusinya pecah atau pakai yang generik. Header channelnya ngeblur atau kepotong aneh. Nggak ada deskripsi channel sama sekali. Video-videonya acak-acakan nggak teratur. Pokoknya brandingnya nggak konsisten. Hal-hal kecil ini ngasih sinyal kalau kamu nggak serius. Oke, ide udah, channel udah rapi. Sekarang kita masuk ke bagian paling inti. Paling krusial. Gimana caranya bikin satu video yang sempurna? Video yang nggak cuma diklik, tapi beneran ditonton sampai habis. Ada 3 pilar utama. Anggap aja kayak kursi tripod. Ada thumbnail, ada judul, dan ada konten. Thumbnail itu posternya, judul itu headline-nya, dan konten itu acara utamanya. Ketiga pilar ini harus saling dukung. Kalau salah satu aja lemah, ambruk semua. Kita mulai dari thumbnail. Jangan pernah anggap remeh thumbnail. Ini bukan sekedar gambar hiasan, ini tuh iklan mini buat video kamu. Tugasnya cuma satu, bikin orang berhenti scrolling dan penasaran buat ngeklik. Thumbnail yang bagus itu jelas. Fokusnya satu, bikin penasaran. Beda sama yang jelek, yang rame banget tulisan dan bikin bingung. Sekarang soal judul. Judul yang bagus itu harus jelas, akurat menggambarin isinya, dan penulisannya rapi. Sedikit clickbait yang elegan bolehlah, asal jangan nipu. Ingat yang paling penting, judul dan thumbnail itu satu paket. Mereka berdua bikin sebuah janji ke penonton. Nah, setelah mereka ngeklik, tugas berat selanjutnya ada di konten kamu. Gimana caranya biar mereka nonton sampai akhir? Pertama, pancing mereka di 30 detik pertama.
Kedua, jaga tempo editingnya biar nggak ngebosenin. Kualitas gambar dan suara juga wajib bagus. Dan yang terakhir, coba deh ceritain sesuatu, jangan cuma ngasih daftar fakta. Oke, kita udah bahas 3 langkah teknisnya ya, ide, channel, sama video. Tapi di balik semua itu, ada satu rahasia lagi, sebuah filosofi yang jadi benang merah dari semuanya. Dan rahasianya adalah, kamu sendiri. Udah, lupain aja cara-cara instan kayak beli views atau pakai aplikasi-aplikasi aneh. Sukses di YouTube itu bukan soal jalan pintas. Sukses itu soal kerja keras yang akhirnya ketemu sama kesempatan. Jadi tugas kamu adalah mempersiapkan channel kamu sebaik mungkin. Dan ini nih tujuan akhirnya. Seperti yang kutipan ini bilang, audiens kamu seharusnya cuma bisa dapetin nilai spesifik itu dari channel kamu, bukan dari channel orang lain. Kamu harus bisa jadi satu-satunya. Bikin brand yang saking uniknya, kamu jadi nggak tergantikan buat audiens kamu. Jadi, setelah semua ini, pertanyaan besarnya kembali ke kamu. Apa sih B, nilai unik yang cuma bisa kamu ciptakan? Berhenti deh coba-coba jadi kayak YouTuber lain. Mulai sekarang, fokus cari apa keunikan kamu. Karena disitulah kunci kesuksesan yang sebenarnya.